Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 22002038. Di sini saya dari kelompok 4 akan presentasikan materi tentang pendekatan sistem. Sebelumnya yang saya hormati itu dosen pengampu mata kuliah teori dan analisis sistem, yaitu Bapak Dr. Ahmad Subandi MPD dan Bapak Hadi Afriansyah SPD dan MPD. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah suatu cara berpikir dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan melihat suatu entitas sebagai kesatuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Pendekatan ini digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, pendidikan, teknik, dan ekonomi. Dan ada definisi lainnya menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1968, yaitu pendekatan sistem menekankan bahwa suatu organisasi atau fenomena tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Yang kedua itu menurut Peter Kirkland pada tahun 1999, yaitu pendekatan sistem adalah suatu metode berpikir yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengolah sistem yang kompleks, khususnya dalam konteks manajemen dan organisasi. Selanjutnya itu menurut Kenneth Boulding pada tahun 1956, itu pendekatan sistem adalah metode analisis yang menekankan pada pemahaman hierarki sistem dan hubungan antar berbagai tingkat dalam suatu struktur organisasi atau fenomena alam. Selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip pendekatan sistem. Yang pertama itu adalah prinsip holistik atau keseluruhan. Pendekatan sistem menentukan bahwa suatu sistem harus dipahami secara keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Setiap elemen dalam sistem memiliki hubungan dan peran yang saling melengkapi. Yang kedua adalah prinsip interaksi dan keterkaitan, yaitu setiap elemen dalam sistem memiliki hubungan timbal balik. Jika suatu elemen berubah, elemen lain dalam juga akan terpengaruhi. Selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip hierarki dan subsistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan, dan sistem itu tersendiri juga bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Yang keempat itu ada prinsip adaptasi atau umpan balik. Sistem yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui mekanisme umpan balik. Selanjutnya itu materi yang ketiga itu jenis-jenis pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem memiliki berbagai jenis tergantung pada cara sistem dinamis dan digunakan untuk berbagai bidang. Berikut adalah beberapa jenis utama pendekatan sistem. Yang pertama itu ada pendekatan sistem terbuka dan tertutup. Yang pertama itu ada pendekatan sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada pendekatan tertutup, yaitu sistem yang tidak terpengaruhi oleh lingkungan luar dan biasanya memiliki proses yang terkendali dan terisolasi. Selanjutnya jenis-jenis pendekatan sistem, yaitu pendekatan sistem keras dan lunak, di mana pendekatan sistem keras itu adalah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang memiliki solusi yang jelas dan dapat dihitung dan sering digunakan dalam teknik ilmu komputer dan produksi. Yang kedua itu pendekatan sistem lunak, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak memiliki solusi yang pasti, dan lebih banyak digunakan dalam ilmu sosial, manajemen, dan pendidikan.
Selanjutnya itu ada pendekatan sistem sosial dan teknikal, di mana pendekatan sistem sosial itu adalah berfokus pada hubungan antar manusia dalam suatu sistem dan mempertimbangkan faktor budaya, komunikasi, dan interaksi sosial. Selanjutnya itu ada pendekatan sistem teknikal, yaitu adalah berfokus pada aspek teknologi dan operasional dalam suatu sistem dan digunakan dalam rekayasa sistem, pengembangan perangkat lunak, dan industri dan manufaktur. Contohnya itu seperti sistem jaring komputer dan sistem produksi otomotif. Dan kesimpulannya pada materi ini adalah dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem adalah suatu cara berpikir dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan melihat suatu entitas, berbagai kesatuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Pendekatan ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, pendidikan teknik, dan ekonomi. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.